Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anjala sakinata wa rahmata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini qadarullah kita bisa bertemu dalam sebuah acara yang sangat luar biasa untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Sunnatullahnya dari detik ke menit, ke jam, ke hari, dan sebentar lagi dengan hitungan hari kita akan menyambut sebuah bulan ya, di mana bulan ini merupakan bulan yang sangat luar biasa, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka sepantasnya kita siapkan diri kita lahir batin agar kita bisa menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan sangat berarti sekali. Salawat dan salam juga semoga terlimpahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita. Insya Allah nanti dayaumil jajah kita mendapat syafaat atas izin Allah. Teman-teman yang sangat saya sayangi, apa sih yang perlu kita siapkan sehingga ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan ini kita siap, anak-anak kita siap, suami siap, keluarga kita siap untuk menghadapinya. Karena bagaimanapun juga, bulan Ramadan itu adalah bulan yang banyak aktivitas untuk ibadah kita. Aktivitas bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Rugi seandainya kita tidak bisa memanfaatkan itu. Bahkan dalam sebuah kisah, bahwa para sahabat itu dia bersedih ya. Bersedih ketika ditinggalkan Ramadan. Dan dia sangat gembira ketika akan menghadapi Ramadan. Karena mereka tahu gitu. Nah ini pun juga sama, kita dengan keluarga kita harus berikan pemahaman yang kuat bagaimana pentingnya bulan Ramadan itu. Sehingga kita ketika tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh ampunan, ketika menghadapinya itu siap lahir batinnya. Ramadan itu adalah Ramadan yang pertama itu bulan ibadah. Nah ini, karena bagaimanapun juga ya, ketika kita tidak tahu makna Ramadan sendiri, tidak akan semangat itu menghadapinya. Tapi ketika kita tahu bahwa Ramadan ini sangat berarti sekali, pasti akan menambah semangat. Dan tentu ini memerlukan dengan ilmu, pengetahuan. Jadi pengetahuan ini kita bagikan kepada saudara kita bagikan kepada anak-anak kita, biar mereka pun ikut sama semangatnya dengan kita. Yang pertama bulan ibadah tadi. Nah dari sekarang kita dicoba untuk apa? Anak-anak kita, suami kita, keluarga kita dicoba untuk berlatih, bukan hanya menghadapi hanya dengan sholat biasa saja, sholat fardu saja. Tetapi karena di bulan Ramadan peningkatan ibadahnya itu sangat banyak sekali. Dari sekarang nih harus persiapkan, asalnya sholatnya cuman sholat wajib saja. Yuk kita anak-anak semuanya, suami kita juga diajak ditambah sholatnya. Ada sholat tahajudnya ditambah, karena nanti akan full nanti kita juga akan ada yang namanya sholat malam gitu ya, seperti itu. Jadi dikasih ya anak-anak tuh semangat, ayo dek, ayo nak, ayo kak, kalau kita ingin tambah ibadah berarti harus tambah nih sholatnya gitu. Nah ini ya, kita tahu ya bahwa memang bulan Ramadan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ladina min qablikum la'alakum tatakun. Ini untuk apa ya? Jadi semuanya artinya bukan saja kita, suami kita, tapi yang namanya penyuruh kepada untuk Ramadan itu wajib itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, selama mempunyai syariat untuk mendirikan kewajiban itu wajib, seperti itu. Itu sholat ya. Jadi yang pertama
kita dengan keluarga kita persiapkan untuk menambah kualitas dan kuantitas sholat. Nah, kan karena pada bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Yang pertama itu bulan ibadah. Jadi kita pulkan ibadahnya gitu. Sholatnya yang asalnya sholat wajib saja, tambah sunatnya, tambah yang lainnya. Untuk apa? Jadi ketika kita dan keluarga masuk pada bulan Ramadan, sudah tidak aneh, bahkan merindukan itu, udah biasa gitu. Yang kedua juga dilatih dari sekarang nih, anak-anak dan semuanya ditambah bacaan Qur'annya gitu. Kita kan tahu ya, kalau bacaan Quran itu maaf bukan hanya sehuruf ya, bukan artinya alif lam mim itu jadi satu kata, tidak, tapi tiap huruf itu Allah jaminkan dengan 10 kebaikan gitu. Nah, pada bulan Ramadan itu bukan 10 lagi kebaikan, tetapi sangat banyak. Nah, makanya itu tanamkan ke anak-anak juga, ke keluarga kita juga. Yang asalnya mungkin ya kita hanya Al-Qur'annya itu maghrib sama subuh gitu. Nanti mah tambah gitu ya. Tambah asalnya misalkan satu, bahkan sahabat-sahabat itu termasuk Rasulullah itu dia terus mendawamkan terus dalam bulan-bulan Ramadan gitu. Terus yang ketiga ibadah apa? Nah, kebaikan itu infak, zakat. Ya. Jadi zakat juga sama. Ketika bulan biasa, mungkin zakat kita hanya biasa-biasanya, ketika bulan Ramadan itu kita harus menambah zakat. Kenapa gitu? Karena kita tahu bahwa kebaikan berlipat ganda di bulan Ramadan. Makanya kalau kita pikirkan teman-teman ya, bahwa inilah mungkin salah satu kemuliaan bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Jadi ibadah kita dilipat gandakan. Nah, ini yang harus sampaikan kepada keluarga kita sehingga semangat ya. Belum tentu kita juga bertemu ibadah untuk bulan Ramadan tahun depan. Jadi ini kesempatan buat kita. Yang kedua bulan itu ada bulan taubat ya. Saya kira bulan taubat teman-teman ya. Kenapa bulan taubat? Karena bulan Ramadan di mana kita tahu bahwa setan terbelenggu katanya. Setan tuh dibelenggu pada bulan Ramadan itu. Terus pintu surga dibuka di langit, pintu neraka ditutup. Nah, inilah mungkin momen yang pas untuk kita sekeluarga itu untuk memasukinya dengan apa? Dengan kebaikan tadi, dengan apa? Dengan kita bertaubat. Banyak beristighfar kepada Allah. Ya, beristighfar. Karena yakinlah kalau kita ingin surga. Saya pernah lah waktu majelis taklim gitu bertanya, mau enggak masuk surga? Mereka bilang semuanya mau. Terus saya tanya lagi, ada enggak di sini yang tidak punya dosa? Enggak ada yang angkat loh tangannya. Saya bilang ada enggak yang sedikit dosanya? Enggak ada juga. Terus saya bilang juga, ada enggak yang banyak dosa? Hampir semuanya mengacungkan tangan. Tadi kan ingin surga, surga itu diberikan kepada orang-orang yang tidak berdosa. Tapi ternyata hampir semua kita merasakan banyak dosa. Nah, inilah momen yang paling bagus bagi kita karena di bulan Ramadan disebutkan bulan taubat. Kita banyak beristighfar. Ya, seperti itu. Yang ketiganya Ramadan itu disebutkan dengan bulan dakwah. Nah, ini bulan dakwah. Karena kadang-kala maaf ya, ketika bulan Ramadan itu kita kan yang asalnya mungkin tarawehnya di rumah, ketika Ramadan kan di masjid itu syiar, gitu, syiar. Kita tadarus di masjid, tahsin di masjid, itu syiar. Nah, inilah mungkin kita ya selaku teman-teman juga bisa di situ ikut tergabung, mensiarkan, meramaikan masjid. Karena bagaimana juga syiar itu meramaikan masjid itu sangat bagus karena bulan Ramadan disebut dengan bulan dakwah gitu. Terus bulan Ramadan juga dikatakan di sini bahwa bulan Ramadan adalah bulan evaluasi diri. Ini ya, tadi saya bilangkan bahwa kita belum tentu pada tahun depan itu kita bertemu lagi dengan Ramadan ya. Belum tentu. Makanya inilah mungkin saatnya kita pada bulan Ramadan ini untuk lebih mengevaluasi diri. Bagaimana ketika setahun ke belakang, apakah kita misalkan dosa itu tentu pasti banyak, tapi bisa nggak ketika sebulan ini kita mulai menata diri, kita mulai mencoba untuk yang terbaik, ibadahnya dibaikan, amalnya dibaikan, zakatnya dibaikan, baca Qur'annya diperbanyak. Nah, kita yakin ketika kita berikhtiar, maka jelas la'allakum tatakun, kita akan capai. Termasuk orang-orang bertakwa yang akan mendapat petunjuk dari Allah seperti itu. Nah, karena kalau lihat ya dalam beberapa hadis juga dikatakan bahwa pahala puasa Ramadan itu luar biasa. Ya,
sangat-sangat luar biasa. Ini dikatakan ya bahwa yang namanya puasa Ramadan itu, dalam hadis dikatakan bahwa seluruh amal manusia itu kembali kepada dirinya. Amal manusia itu kembali pada dirinya. Hanya satu, yaitu pahala puasa yang yang dikembalikan kepadaku, kata Allah. Jadi hanya satu, yang lain tuh amalnya itu dikembalikan kepada kita. Tapi Allah itu menjanjikan pahala yang berlebih kepada orang-orang yang berpuasa Ramadan. Gitu. Terus lagi ada orang yang mendirikan Qiyam Ramadan ya, Qiyam Ramadan. Orang yang mendirikan kalau kata orang sini mah ya taraweh gitu ya. Kalau saya bilang tarawih gitu ya, tarawih itu kalau bilang tarawih itu kan jalan gitu santai. Jadi sholat yang santai ya. Jadi tarawih itu sholat yang santai. Sholat santai, kenapa santai? Karena terus terang aja ya, dalam sholat tarawih itu kan kita ya betul-betul harus rukun syaratnya. Kita perhatikan juga, jangan sampai jumlah banyak ketika kita sholat tapi tidak memperhatikan rukun, dan ininya sama loh. Rukun sholat itu baik sholat wajib maupun sholat sunnah juga itu sama. Banyak ya, kadangkala kita ketika sholat sunnah menafikan gitu rukunnya. Tetap ya ketika sholat sunnah pun kita harus memperhatikan rukun sholat itu. Nah, dalam hadis dikatakan mansoma Ramadan imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang qiyam, yang berdiri pada bulan Ramadan, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan berarti yang namanya sholat qiyam lail gitu ya. Itu kan berarti untuk kita biar tidak kaget. Nah, dari mulai sekarang ya, anak-anak dilatih untuk yuk dibangunkan satu rumah dibangunkan untuk belajar apa? Belajar ketika masuk ke bulan Ramadan tidak lagi kaget begitu. Nah, terus lagi tadi kan bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam. Nah, ini ya yang dicari itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Sama ya. Jadi janjinya juga di sini dalam sebuah hadis, barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan menghapus dosanya yang telah lama gitu. Ya Allah ya. Itu sangat-sangat bagus sekali. Untuk itu, yuk kita dari mulai sekarang kita persiapkan lahir batin keluarga kita untuk menghadapi bulan suci ini. Jadi ketika kita misalkan batin kita sudah suci, akan memasuki bulan suci, maka kalau kata bilang dalam istilah radio mah kitanya FM ya, itunya FM jadi masuk. Tapi ketika kita misalkan masuk bulan suci, jiwa kita tidak suci, itu tidak akan nyambung. Jadi saat sucikan dulu, suci lahir, suci batin. Yang bagaimana suci lahir? Ya itu ya, yang kelihatan sekali. Maaf ya, kita juga kan kadang-kala maaf ini ya, sering kejadian saya lihat di luar sana, ketika bertemu dengan orang tua itu ketika di akhir Ramadan mau Idul Fitri gitu ya. Padahal sebaiknya seorang anak itu meminta maaf kepada orang tua itu sebelum melaksanaan bulan puasa. Ya. Kita tahu bagaimana ya perjuangan ibu kita, bapak kita. Nah, ketika kita masuk Ramadan itu yang pertama yang datang itu adalah siapa? Orang tua kita. Bawa anak-anak kita. Bawa keluarga kita, suruh sujud sama orang tua kita kalau ada. Kalau tidak ada juga kita mendoakan bareng-bareng dengan anak-anak kita. Itu mungkin saya lihat Gus lagi minta maaf dengan siapa, dengan lingkungan sekitar. Karena ini persiapan fisik kita juga sama ya. Ruhaninya juga harus sama disiapkan. Bersih kita nih, udah bersih, udah minta maaf sama orang tua. Mah, pa, badai mayuran Ramadan, abi nyuhunkeun dihapuntennya, mudah-mudahan urang sami-sami mayuran Ramadan itu ditampi, urang segala saumnya. Itu kata-kata seperti itu wajib ya bagi kita. Karena orang tua yang pertama adalah yang harus kita silaturahim untuk meminta maaf. Baru setelah itu siapa? Lingkungan, ya lingkungan juga. Makanya kan ada istilah tarhib Ramadan. Sebenarnya itu tarhib Ramadan untuk apa? Untuk saling memaafkan. Bukan hanya cukup ketika bulan Idul Fitri, tidak. Sebelum puasa, kita ke tangga dekat barangkali pastilah banyak ya, karena kita sering bergaul. Itu pun juga sama.
harus saling minta maaf. Apalagi ke keluarga. Itu keluarga pertama. Itu untuk ruhaniyahnya juga, persiapan juga. Selain tadi berlatih sholatnya seperti apa. Anak-anak yang asalnya wajib saja disuruh oleh kita sekarang, yuk mulai sholat sunatnya. Sholat sunat apa dulu atau kalau saya bilang itu ada bada zuhur, sebelum zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya ya, sebelum subuh. Itu belajar dulu dari situ. Nah, udah tambah lagi, dibangunkan di sepertiga malam untuk berlatih juga. Karena yakin tadi karena bulan ibadah, kita harus persiapan juga berlatih semuanya. Nah, kenapa harus berlatih? Tadi ilmunya dikatakan nih bulan seperti ini, kita tuh semangat. Dek, kak, ayo nih, ada bulan penuh ampunan. Kita harus mengejarnya seperti itu. Nah itu ya. Juga misalkan ini secara fisik jelas ya. Kita juga harus sehat nih nanti, harus sehat. Jangan sampai ketika puasa kita malah namanya muncak orang Sunda mah kuyu tuh ya Allah gitu ya, tidak ke air gitu ya, hanya mandi gitu ya, udah mandi tuh tidur lagi gitu. Tapi puasa itu bukan seperti itu, tidak mengurangi aktivitas kita. Olahraga pun kita harus wajib olahraga ya. Terus lagi makanan sehat nih, halal ya dan baik kade ya, halal dan baik gitu. Itu pun juga untuk fisiknya ya, biar sehat. Apalagi sekarang di masa pandemi ini ya. Kalau di masa pandemi ini puasa itu luar biasa, kita memang perlu perjuangan, tetapi dipersiapkan dari sahurnya makan yang bergizi. Bergizi di sini bukan harus mahal, tetapi porsinya yang bagus gitu ya, yang bagus, porsinya bagus menurut kesehatan begitu. Terus juga pas saum juga sama kita kalau di daerah-daerah ya, di daerah saya sendiri ya gitu ya, di Bah 2 itu ya, itu aktivitas bertambah kalau bulan puasa, bertambah. Jadi kadang-kala lupa waktu, tapi dengan kebaikan. Ada yang namanya itu darus gitu. Nah itu kan baik ya. Nah itu juga baik. Nah berarti sekarang untuk itu semua melatih sebelum kita memasuki Ramadan, latihlah diri kita, latihlah keluarga kita untuk menghadapinya. Jadi tidak kaget lagi. Sebetulnya seperti itu. Tidak kaget lagi. Nah kayak gitu. Karena bagaimanapun juga ketika puasa sudah berkualitas ya, makanya la'allakum tattaqun, itu baru akan nyampe. Yang kebanyakan kita itu kan gini, tidak tahu nih makna puasa. Pergi sholat tarawih ya, qiyamul Ramadan juga boleh, qiyamul Ramadan gitulah. Begitu, nggak tahu itu untuk apa. Ngaji juga saling ini, yuk kita tadarus, tapi tidak tahu. Nah ilmunya lah di sini, sebelum masuk Ramadan kita dulu tahu ilmunya. Kenapa saya seperti itu? Nah itu makanya. Jadi teman-teman, yuk kita persiapkan dari sekarang untuk keluarga kita ya. Kalau di kita ada kuramasan ya, yang namanya kuramasan itu sebenarnya bukan kuramasan, bukan arti yang sebenarnya. Jadi nggak cukup harus kuramas ya, nyuci rambut, bukan begitu. Tapi menyucikan seluruh badan tadi sehingga kita masuk ke bulan suci, badan kita suci, jadi masuk begitu. Ya. Ada lagi pengalaman kita di sini ya, insya Allah kalau di daerah-daerah itu saya lihat udah mulai ada sekarang juga ya, udah mulai ada, kemarin ada WA juga, Bu kita sekarang mau bersih tempat ibadah. Nah kita ya sebagai orang yang ini harus terlibat juga. Terlibat di masjid-masjid, dibersihkan musola-musola. Biar apa? Biar terlihat, walaupun di masa pandemi ini tadi ingat ya, dengan tidak menghilangkan protokol kesehatan, kita pun tetap harus tidak memberhentikan aktivitas. Jadi sama-sama harus dikerjakan. Kebaikan kita dengan orang dikerjakan, tujuan kita juga bulan Ramadan harus dikerjakan. Kalau sudah gitu, insya Allah kita akan siap lahirnya, siap batinnya menghadapi bulan Ramadan. Gitu.